Ken. Halo, selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya ada kunjungan ikuti ini berkunjung ke media online Podcast News ID. Hari ini saya didampingi teman-teman saya. Hari ini mudah-mudahan kita semua lancar. Nanti akan kita lihat semua bagaimana cara produksi sebuah berita dari A sampai Z semuanya. Nanti kita akan ikut berkolaborasi juga dengan para penggiat Podcast News ID. Yuk, silakan kita jalan ke dalam yuk. Taufik, di ruangan ini apa namanya Pak Taufik ya? Di lantai 2 ini adalah ruangan office atau biasa dipakai juga untuk podcast dari kantor media online Podcast News ID. Jadi biasanya kadang-kadang ada dari owner atau tamu-tamu yang berkunjung, jadi menerimanya di sini untuk ruang santainya dan biasanya juga dipakai untuk podcast. Biasanya di ruangan sebelah sini dipakai untuk podcast juga sih. Berarti selain untuk menerima tamu, ruangan ini banyak digunakan buat podcast juga ya Bapak ya? Informasi dari ya medianya seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke atas untuk melihat bagaimana cara produksi di media podcast, media online Podcast News ID. Yuk kita lanjut ke atas yuk. Untuk kantornya adanya di atas ya, studionya semuanya. Ini kita udah sampai di ruangan kita akan di dalam bertemu dengan pimpinan dari atas saja. Pakai aja. Pak, ini kita mau untuk kunjungan industri kayak ukur bagaimana sih kita mau melihat produksi dari sebuah berita. Seperti itu sih Pak, mungkin bisa dijelaskan atau diberikan kepada ya rule-nya dari sebelah sini. Di podcast sendiri kita punya 3 orang video editor ya. Ada Mas Sofyan, yang sama di dalam ada Ilham. Kalau ini ruangan apa? Ini biasanya kita pakai buat podcast. Oh, ini nama Podcast kita tergantung temanya apa kita sesuai pakai Instagram. Oh, kalau untuk di sebelah sini gimana? Ini untuk ruang monitornya sih. Monitor sama ruang kerja. Proses berita biasanya. Kalau proses berita kan kita punya 3 channel ya. Satu kan Pokoknya kita punya nah dari sini kita kembangin menjadi master berita, dari sini baru masuk ke teman-teman video editor. Video editor di sini ngejahit karena kita belum ada voice over ya, kita pakai mesin. Jadi dari sini tinggal kita convert jadi suara di voice over. Ini saya contohin. Saya lagi bikin naskah ya. Jadi kalau copy paste saja sekarang sih nggak perlu, karena waktu di tempat yang lama tuh saya pakai hire orang untuk voice over doang. Sebulan udah misalnya kayak di UMR, terus nggak efektif sih. Maksudnya pengerjaannya bisa berapa lama, bisa sampai 30 menit ya baca berulang-ulang kali salah. Kalau pakai voice over pakai mesin kan kita enak.
Sekarang trennya kayak gini. Jadi udah otomatis Tinggal masukin aja. masukin aja teksnya ya. Masukin teksnya. Nanti dia akan Nah, menangkap. kita dengerin nanti mungkin. Jadi udah sesimpel ini sekarang bikin konten apa itu nggak ada hitungan jam ya, hitungan menit aja udah Ya, jam. menit ya. Ini juga Tapi untuk rencana ke depan akan menggunakan AI lagi Iya, atau karena memang sekarang kayaknya lebih ke sini sih. iya sih betul teknologi Baik Afifuddin memastikan isu lingkungan hidup akan masuk sebagai salah satu isu yang diprioritaskan menjadi pokok bahasan tema debat. Hal ini disampaikan Afif saat hadir sebagai narasumber seminar publik yang digelar Center for Strategic and International Studies (CSIS) terkait pandangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam isu lingkungan dan perubahan iklim di pemilu 2024 di Jakarta, Kamis, 2 November 2023. Saya tadi sudah berkomunikasi dengan teman-teman di KPU, karena kita belum ambil keputusan tapi 99,9% isu lingkungan hidup akan masuk menjadi tentang semua konten tentang politik Yang tadi saya bilang, kita memang warnanya lebih ke didominasi mayoritas politik sama hukum, sama yang lagi viral apa nih di medsos kita cari di sini. Kita kan, kalau saya makanya tiap pagi itu udah buka Twitter ya kan. oh trending ya Yang lagi trending apa sih di Twitter? biasanya kalau sekarang ini kan lagi konflik Israel Ya. Palestina tuh Cuma memang kalau bicara di TikTok kita agak hati-hati nih kayak betul TikTok apa namanya Israel Palestina Ya, agak sensitif banget isunya. Nah, tentang ini. DBN. Nah, biasanya dari sini nih kita ngambil yang dari ini terus kita cari pengembangannya bisa cari dari sumber itu kan antara gitu kan kita cari oh betul terkait kita jahit gitu. Kalau kita ambil dari source resmi kayak misalnya saluran ini KPU ya tadi kan ada tiap hari dia ngeluarin press release kayak tinggal kita ambil kita ubah kita convert jadi yang kayak tadi voice over ini juga bisa diubah jadi suara cewek tadi kan suara cowok ya. betul Ini kalau mau kita ubah suara cewek tinggal masukin aja. Oh, udah sesimpel itu sekarang. anggota KPU Muhammad Afifuddin Suara juga bisa dimodifikasi. Suara mau lebih cepat mau lebih ini seperti ini bisa kita Ini proses untuk convert ya tadi ya. Untuk pemindahan dari teks ke suara ya. suara. Prosesnya Jadi nanti ke depan lebih gampang. ya apa namanya redaksi itu udah lebih ringkas lah. iya betul Dan kalau dulu kayak saya pernah kerja di koran itu sampai satu redaksi itu sampai 100 orang. Kalau sekarang kita cukup cari video editor, udah sama 2 orang redaktur buat naskah, udah jadi. Gitu. berarti ini manfaatnya banyak ya Pak Banyak. Anggota KPU Muhammad Afifuddin memastikan isu lingkungan Oke. hidup akan masuk sebagai salah satu isu yang diprioritaskan menjadi pokok bahasan tema debat. Hal ini disampaikan Afif saat hadir sebagai narasumber seminar publik yang digelar Center for Strategic and International. Jadi ya sesimpel itu ya. Kalau dari sini kita convert, kita mau bikin jadi konten misalnya. Ini saya pakai yang simpel aja ya nanti kalau teman-teman editor sih nggak pakai ini, saya pakai Canva aja. Dulu bingung dulu ya. Ah,
Ya setelah dari situ prosesnya kita bikin thumbnail untuk YouTube ataupun TikTok. Ini itu tinggal itu aja KPU kan tadi. Kan tadi videonya ini kan isu lingkungan jadi KPU sertifikat. Biasanya kalau per hari itu kontennya berapa? 10 kita 10 sehari 10 dan itu harus kalau mau ini dibaca algoritma kita harus rutin, jadi setiap hari kalau memang kita sanggupnya 3 gitu. 5 jadi jangan sampai putus konsisten, bahkan kita Sabtu Minggu tetap buat konten tetap produksi konten. Awal-awal kita pakai itu, tapi itu ada tapi setelah udah kebaca algoritma ya udah kita lepas kapanpun juga udah enak lah kasarnya. Kayak misalnya ini kan kita lihat ya, ini Berarti nggak ada jam-jamnya ya? nggak ada. Nah kalau memang berita kan dia ada breaking news apa, kita harus jam itu juga harus kecepatannya juga harus kita ini pertimbangin supaya kita dapat ini. Jadi kayak ini kan kita ada yang nonton 5,6 juta, ini ada yang nonton 2 juta, ini 6,7 juta. Jadi rata-rata kita di TikTok tuh minimal aja sehari udah ada yang 100.000, ada yang 200.000, ini 700.000 baru berapa hari. Ribu, 26.000, rata-rata average-nya udah sekitar di atas 10.000 lah kita punya per hari. Itu kontennya sendiri biasanya sumbernya nggak harus mau rilis atau apa melansir dari media lain Pak? Kita banyak kan dari rilis ya, kalau sama-sama media kan kita nggak boleh ambil langsung itu ya. Cuma karena kita belum ada reporter di lapangan, biasa kita ambil dari source resmi. Kayak tadi yang saya bilang KPU ini kan dia ada nih tiap hari, terus tiap partai kan punya website ya. Misalnya kayak ini nih PKS, gitu. Kita ambil dari sini di partai, kita bisa ambil ini tanpa harus kita minta izin. Artinya memang kan udah publish di website. Kayak ini kan kita bisa ambil footage. Jadi kita bisa jadi bahan berita. Bapak dan mama-mama semuanya, saya bersyukur sekali tiba di langit. Ya, kalau yang viral-viral kan kita bisa ambil juga dari netizen yang dia upload apa, kita ambil dari situ, tapi kita cantumin bahwa ini dikutip dari platform ini, dari sini. Ini dengan Bahkan kadang kita lebih cepat dari media mainstream yang udah jauh lebih besar gitu. Kecepatannya gitu. Lebih cepat. Sekarang karena memang arahnya udah ke sini, orang udah males baca berita online, nonton TV, audio visual. Ya udah visual. Makanya kita arahnya ke sini. Dan sekarang banyak yang mulai beralih ke sini juga, konten yang kayak gini. Dengan berita kepada visual. Untuk kontennya sendiri itu berbarengan sama kanal kita, TikTok, langsung upload. Ya, bareng. Kita kan biasanya sih kita duluin, sekarang kalau dulu awalnya kita main di portal kita dulu nih, di website kita. Nah, dari website baru kita lari ke TikTok, baru ke YouTube. Nah, tapi sekarang strategi saya balik. Karena kecepatan orang baca ini udah agak lambat ya, sedikit juga nggak terlalu banyak. Saya ubah. Yang pertama sekarang kalau ini kita masuk TikTok dulu. Nah, kita bikin TikTok. Dari TikTok baru kita arahin dia supaya kita bikin gantung nih konten di sini, gantung dia pindah ke YouTube kita gitu. Sambungan atau lebih detail Ya, di di YouTube. Gitu.
buat menggiring orang Giring. Berarti prosesnya dari awal cukup dari dari media yang lain. Iya, kita cari isu dari media sosial atau kita baca dulu headline media lain apa sih? Oh, kita kembangin. Ini kita analisis, sebagai naskah. Jadi itu ini saya bilang ini kita bikin ini kita termasuk pelopor pertama di TikTok yang pakai thumbnail. Kan biasanya orang kalau TikTok pertama tuh buka langsung tayangan video kan ya. Nah kita pakai format kayak gini, kita pakai thumbnail. Nah, sekarang jadi banyak, bahkan media-media yang lain juga akhirnya pada ngikut. Sebenarnya kan teori thumbnail ini teori di YouTube ya. Nah, di TikTok juga belum ada yang main pakai gini. Kita main pakai ini, kita ada bumper in, bumper out untuk seperti apa. Bila MK mengabulkan uji materi LBH PSI dan ada kandidat anak muda Kadang usia minimal kayak ini 35 tahun di konten di channel PSI-nya sendiri yang nonton nggak sebanyak kita. Kan orang nonton 2 jam agak males gitu, makanya kita tonton dulu. Oh ini yang menarik, kita potong. Nah, saya bikin naskahnya yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai calon wakil presiden, maka selayaknya lah DPP PSI memberikan dukungan kepada kandidat calon wakil presiden tersebut. Betul. Bahkan kayak yang Partai Umat tuh ya. Nah, Amin Rais itu sering kita ambil karena ternyata dia nggak banyak yang nonton. Orang nontonnya malah dari kita. Dan dari DPD-nya minta izin mau share, boleh izin share. Saya bilang ketawa. Gua aja ngambil dari channel gitu. Nah, ternyata kan orang udah ngambil praktisnya aja, lebih enak disajiin ini yang udah langsung to the point apa yang mau diomongin gitu. Kan komunikasi intinya seperti itu. Kita sebagai media kan sebagai perantaranya aja gitu. Promosinya dia paling efektif lah. Betul. Untuk menjadi MNP ada kayak CEO apa Ada. Biasanya kan kalau di TikTok tuh kita misalnya kita mau buat ini biasanya kita kalau untuk awal kita ikutin aja, kalau kita ketik dia akan muncul sendiri kan, kita mau nulis apa nih, nanti kita tinggal cari yang lagi rame apa, kita pilih yang paling atas gitu, yang banyak gitu. Kita mau ngomongin ini Jimri Asyidiki, jadi kita ngomongin putusan MK ya, hukum apa segala macamnya, tinggal masukin ke sini aja. Untuk film sendiri Pak, dari kanal kita ke TikTok, YouTube dan Twitter itu paling tinggi itu kan di TikTok nih. Nah, kalau di kanal kita itu pembacanya berapa Pak? Pembaca kita belum gede ya, kita di portal itu dari sedikit, paling 10.000 lah. Tapi kalau di TikToknya yang gila nih. Yang memang sekarang udah orang, makanya saya bilang saya lebih utamain, tadinya kan saya utamain ke portal dulu ya. Medsos itu pelengkap. Nah, sekarang saya balik. Jadi lebih trennya kan lagi naiknya di medsos nih, TikTok sama YouTube. Nah, jadi kita bikin gantung kita, kalau ini ulasan lebih panjangnya ada di portal kita. Berarti semuanya ada stepnya di sini semua ya? Ada. Ada sesimpel ini. Iya. Jadi kalau teman-teman mau bikin media sebenarnya sih nggak rumit-rumit amat ya. Artinya dengan SDM cuma 5 atau 6 orang aja udah jadi. Tinggal bagaimana kita konsisten aja gitu. Jangan sampai kita hari ini kita upload, besok kita ya udah nggak bakal naik lagi deh kayak gitu.
Tidak konsisten. Konsisten. Kira cukup jelas. Ya, kuncinya cukup satu, konsisten. Konsisten. Sama kalau mau ini misalnya kita ngomong ini isu politik, hukum sama yang viral gitu. Kalau misalnya channel mau buat channel lain ngomongin soal makanan, review makanan, review hotel, review apa, konsisten aja di satu ruang gitu. Iya. Di satu passion itu. Iya. Jadi bahasannya jangan dicampur-campur nih. Gue mau bikin politik, malah nggak kebaca itu algoritmanya. Semua segala macam malah nggak kebaca. Jadi kalau mau cepet kebaca, intinya cuma satu udah. Kita mau nandain atau positioning channel kita ini ngomongin apa gitu, ngebahas apa, udah dari posisi itu aja. Dia rata-rata influencer atau media yang sukses itu yang punya positioning yang memang dia dari awal dia udah tentuin gitu. Kita mau ngebahas mau jadiin channel ini sebagai review mobil, udah review mobil aja dari awal sampai akhir. Nanti keywordnya itu akan kebentuk sendiri. Kayak sekarang kalau misalnya teman-teman cari podcast yang keluar udah kita aja. Nomor satu itu pasti kita. Dulu ngegedein keyword podcast ini setengah mati, tapi kalau sekarang udah keluar sendiri udah keluar kita semua tuh. Kan di Google pun kalau misalnya analitiknya udah podcastnya sudah keluar kita semua. Page satunya Google lagi susah nih kalau nyari bikin kayak gini ya butuh proses gitu. Ada lagi? Mungkin prosesnya udah kita dapat semuanya dari pasang pages-nya. Terima kabar dan Iya. penjelasan Bapak kita Iya. cukup paham. Terima kasih Bapak sudah menjelaskan dan bersedia untuk berbagi tentang apa cara kerja podcast news dan ruangan-ruangan apa saja. Kebetulan sih pas lagi ada podcast, kalau ada podcast bisa lihat podcast.